cara membuat grafik laporan penjualan di Excel. Di sini kita sudah ada data tabel laporan penjualan motor matic untuk bulan Februari 2023. Lalu, bagaimana kita mengkonversikan data dalam tabel tersebut dalam format grafik atau diagram? Langsung aja kita blok ya tabel tersebut. Setelah kita blok, kita menuju ke tab menu Insert. Nanti di tab menu Insert, pada grup chart di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget pilihan grafik atau diagramnya. Mulai dari diagram bar, diagram kolom atau diagram batang, terus juga ada diagram garis, atau juga diagram pie. Nah, apabila teman-teman bingung ya, kira-kira diagram apa yang paling cocok untuk mempresentasikan data yang ada dalam tabel tersebut, kita bisa klik aja yang recommended chart. Nah, menu recommended chart ini mulai ada, seingat saya, mulai di versi 2013 ke atas ya. Kalau di versi di bawah 2013 biasanya belum ada untuk menu recommended chart. Jadi, kalau yang teman-teman yang Excel-nya di bawah versi 2013, tinggal langsung pilih aja di pilihannya ya. Nah, sekarang kita coba recommended chart di sini. Nah, ketika kita klik recommended chart, nanti Microsoft Excel akan menampilkan diagram-diagram apa aja yang paling cocok untuk menggambarkan isi data yang ada di dalam tabel. Teman-teman bisa pilih, misalnya saya pilih aja yang cluster kolom, ya. Habis itu kita klik OK. Nah, teman-teman di sini akan muncul grafiknya. Ketika kita ingin memperbesar ukuran grafik, kita menuju ke sudut-sudut ya. Ke sudut yang ada lingkaran bulat-bulat gini, sampai berubah menjadi tanda panah. Habis itu kita klik, kita tarik aja. Nah, kalau kita ingin memindahkan posisinya, kita sampai kursornya ada tanda panah keempat arah ini, kita tekan, kita langsung rapikan, mau taruh di mana posisinya. Oke, gini. Teman-teman bisa lihat di sini, di daerah bawah ini adalah kategorinya. Yang Jakarta, Tangerang, Bekasi. Ini berarti kategorinya berdasarkan lokasi cabangnya ya. Sedangkan nanti di sini teman-teman yang berwarna-warni. Di sini ada legendnya atau keterangannya teman-teman. Misalnya batang yang berwarna biru ini adalah Honda Matic yang Beat. Sedangkan batang yang warna orange ini Honda Matic Scoopy dan seterusnya. Seandainya teman-teman kalau ingin mengubah kategorinya itu berdasarkan jenis Honda Matic-nya, sedangkan batangnya ini berdasarkan cabangnya, kita bisa switch row dan kolom nih. Nanti pada menu chart design, teman-teman pada grup data tinggal di switch row atau kolom. Kita switch, nah nanti berubah nih teman-teman ya. Untuk kategorinya berdasarkan jenis Honda Matic-nya, dari ada Beat, Scoopy, Vario, PCX, Genio, dan lain-lain. Sedangkan untuk value-nya atau series-nya ini berdasarkan cabang kantornya ya, misalnya dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, dan Bogor. Untuk kategori berdasarkan Honda Matic-nya, yang merek PCX ini ada 2 teman-teman. Jadi gimana cara mengubahnya? Misalnya yang di kolom G ini sebenarnya bukan PCX, cuma karena tadi salah ketik. Jadi kita ganti dengan ADF ya teman-teman. Kita lihat nih, nanti pada keterangan yang berada di grafiknya apakah ikut berubah atau tidak. Kita coba ADV, kemudian kita enter. Nah, nanti otomatis ya, keterangan kategori yang di dalam grafiknya juga akan ikut berubah. Sekarang bagaimana kalau kita mau menfilter datanya? Untuk memfilter datanya, kita menuju yang ke sini teman-teman ya. Nah, kita aktifkan lagi nih, yang ada chart filter namanya. Kita klik aja chart filter, nanti ada yang value-nya berupa series dan kategori. Tadi kan kategorinya berdasarkan mereknya ya teman-teman. Sedangkan seriesnya itu, yang barnya itu berdasarkan cabang. Misalnya pada cabang ini kita hanya ingin menampilkan cabang Jakarta dan Tangerang saja. Sedangkan yang lainnya tidak mau kita tampilkan. Berarti yang Bekasi sampai Bogor ini centangnya kita hilangkan teman-teman. Sudah kita hilangkan, nah yang tercentang cuma Jakarta dan Tangerang saja teman-teman. Dan untuk kategorinya misalnya hanya ingin menampilkan merek Beat sama
Scoopy, dan Vario saja ya teman-teman ya. Beat, Scoopy, dan Vario. Jadi yang lainnya kita hilangkan tanda centangnya teman-teman. Habis itu baru kita klik apply. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Untuk kategorinya cuma ada 3 yaitu Beat, Scoopy, dan Vario. Sedangkan untuk cabangnya hanya ada cabang Jakarta dan Tangerang. Sesuai dengan data yang sudah kita filter ya teman-teman. Jakarta itu warna batangnya adalah biru. Sedangkan Tangerang warna batangnya adalah orange teman-teman. Jadi untuk filter bisa di sini ya teman-teman. Kita tinggal pilih aja data-data yang mau kita tampilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau mau menampilkan Bekasi, kita centang lagi untuk cabang Bekasi. Terus misalnya untuk PCX pingin kita tampilkan berarti kita centang lagi, baru kita klik apply. Nah, nanti dia akan menambah lagi ya teman-teman. Jadi kalau untuk memfilter datanya seperti ini. Sekarang kita kembalikan lagi ke awal, kita select all aja teman-teman. Kita select all sampai tercentang semuanya, untuk kategori juga sama. Kita select all semuanya baru kita apply. Nah, ini untuk memfilter datanya teman-teman ya. Sekarang setelah kita melakukan penfilteran data, sekarang kita menuju yang di sini teman-teman. Di sini ada tanda plus. Kalau kita klik, itu berarti chat elements teman-teman ya. Chat elements. Selain kita menampilkan chat elements di tanda plus ini, bisa juga kita klik lagi, kita ke tab menu chart design. Nanti kita di sebelah paling kiri ini ada chat layout, ada namanya add chat elements. Ini sama aja caranya teman-teman ya. Bisa tadi pakai tanda plus ini, bisa juga di sini pada menu chart design. Misalnya saya akan pakai yang di sini aja teman-teman ya. Yang add chart element ini ada yang namanya axis teman-teman. Axis ini terdiri dari dua ya, ada horizontal dan vertikal teman-teman ya. Kalau yang dimaksud dengan horizontal, yang ini teman-teman. Ini yang horizontal ya, dari kiri ke kanan, dia akan menampilkan kategorinya. Misalnya berdasarkan merek motornya ya teman-teman. Sedangkan untuk primary vertikal ini berarti ini teman-teman, yang dari atas ke bawah, yang ada semacam penggarisnya ya. 0, 100, 200, 300, dan seterusnya teman-teman. Biasanya sih kita menampilkan dua-duanya ya teman-teman. Nah, di sini yang kedua adalah aksis title teman-teman. Ada primary horizontal dan primary vertikal. Kalau kita misalnya horizontal di sini, nanti dia kita klik nih. Nah, nanti dia akan muncul aksis titelnya. Di sini bisa kita kasihkan judulnya teman-teman. Kalau tidak butuh, kita matikan saja aksis titelnya. Sekarang kalau yang vertikal nanti di sini akan muncul lagi nih aksis titelnya. Kalau kita butuh ya kita klikkan, kalau nggak butuh kita matikan saja, kita kasih aja judulnya. Misalnya di vertikal ini saya mau kasih judul penjualan ya teman-teman. Jadi kita backspace aja, baru kita ketikkan penjualan. Baru itu kita klik di sembarang tempat. Nah, yang untuk horizontalnya kita tidak butuh, kita matikan saja teman-teman untuk aksis yang horizontalnya. Oke, sekarang kita menuju ke chat title teman-teman. Nah, chat titelnya kalau no one di sini dia tidak ada ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mau kita tampilkan, bisa nih di sini above chat atau di sini center overlay. Misalnya kita above chat, kita klik aja. Nanti kita mau kasih judul apa? Misalnya judulnya grafik penjualan motor matic. Berarti kita ketikkan aja grafik penjualan motor matic. Enter Februari 2023. Nah, ini adalah chart atau judul diagramnya teman-teman. Kalau mau kita atur juga nih, misalnya untuk warna fontnya, kita blok aja, terus kita ke format teman-teman. Pada Word Art Style kita di sini, text wheel-nya kita langsung klik aja mau warna apa. Misalnya saya jadikan warna biru gitu. Maka dia akan berubah. Nggak terlalu kelihatan ya kalau biru ya. Coba kita blok, aku ganti warna merah aja deh. Nah, misalnya aku mau tebelin, tulisannya tuh aku tebelin di sini. Bisa juga di sini juga bisa mengganti warnanya ya teman-teman. Kita lagi balik lagi ke chat design, ke formatnya. Misalnya untuk fill-nya ini kita mau ubah menjadi warna biru. Kita klik aja save fill-nya ya. Nanti dia akan berubah menjadi warna biru.
Jadi tinggal kita sesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita ya untuk desain judul laporannya. Kemudian teman-teman kita coba klik lagi pada chart design. Elemennya ini ada namanya label teman-teman. Untuk label ini kan di sini belum ada tulisannya teman-teman ya. Coba kita lihat. Pada tabel ini kan nanti Jakarta untuk motor Beat ini 543. Untuk Scoopy-nya 350. Misalnya di cabang Tangerang untuk Vario 332. Jadi kita ingin menampilkan label nomornya ya di atas batangnya. Jadi kita bisa tambahin aja tadi data label teman-teman. Lokasinya ini kita pilih yang outside end aja teman-teman. Soalnya kalau inside base dia nanti posisinya di bawah. Inside end gini, masih di bawahnya, nggak terlalu kelihatan. Kalau center berarti dia di tengah-tengah. Kita masukin aja yang outside end teman-teman. Nah, misalnya kalau terlalu kurang renggang, kita tarik aja ke kanan. Tarik ke kanan, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk Honda Beat, terus yang warna biru ini cabang Jakarta kan. Honda Beat cabang Jakarta itu 543. Kita cek ya pada tabelnya. Jakarta Honda Beat 543. Coba misalnya untuk Bogor nih. Bogor untuk Vario 356. Kita lihat yang Bogor itu yang warna hijau kan. Warna hijau terus yang Vario. Nah, berarti di sini Vario warna hijau, di sini 356. Sesuai ya dengan isi datanya. Nah, di sini kita bisa masukkan yang namanya data label, teman-teman ya. Kita balik lagi, kita klik di sini. Nah, kita ke cat design lagi, data label. Apalagi nih? Nah, ini nanti ada namanya grid line gitu kan. Grid line kalau kita klik nanti di sini ada kayak latar belakang garis-garisnya, teman-teman ya. Nanti di sini ada legend. Legend ini tadi keterangan value-nya ya. Misalnya kalau kita hilangkan, nah nanti dia hilang nih keterangannya. Kalau kita baca, kita nggak tahu nih ini yang berwarna biru ini apa, berwarna orange ini apa, berwarna kuning ini apa, warna hijau ini apa gitu kan. Jadi kalau ingin menampilkan keterangannya, kita langsung tambahin aja yang namanya tadi apa, legend. Posisinya terserah, kalau mau di kanan dia nanti akan muncul keterangannya di sebelah kanan grafik. Kalau di atas ya atau top nanti dia muncul di atas grafik ya kalau kita pilih top. Kalau kita pilih left berarti dia di sebelah kiri grafik. Kalau di bottom berarti dia di bawah grafik ya teman-teman. Terus habis itu kita masih lagi ya di cat elemennya. Kita cek lagi apa lagi nih. Oh, untuk data table nih teman-teman. Untuk data table ada pilihan no one, with legend key, dan no legend key. Kalau kita pilih with legend key, nanti teman-teman lihat pada grafik ini akan ditambahkan table datanya. Nanti legend key-nya itu teman-teman lihat pada table itu kan ada keterangan cabangnya. Di sebelahnya itu ada legend yang warna-warni biru, orange, itu sesuai dengan warna batangnya. Misalnya Jakarta warna batangnya biru, berarti di sebelah kata Jakarta ini ada legend warna birunya. Yang Tangerang batangnya warna orange, berarti nanti di sebelahnya itu ada warna orange. Kalau no legend key, nanti kita lihat pada tabelnya ini tidak ada ya. Tidak ada warna-warninya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ingin menyisipkan tabel pada grafik kita. Kalau enggak, kita pilih yang no one aja teman-teman. Nah, setelah kita udah mengenal chart elemen di sini, ada yang tanda kuas namanya chart style, teman-teman. Untuk chart style di sini terdiri dari style dan color, teman-teman ya. Style dan color. Hal ini sama juga kita bisa lihat di kita klik ya, kita pada chart design. Untuk chart style-nya di sini kalian bisa pilih ya, teman-teman, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya yang ini ya, teman-teman. Terus kalau untuk color-nya kita bisa change color. Misalnya warna batangnya ini mau kita ubah. Kita tinggal pilih aja mau warna batangnya yang seperti apa variasinya. Oke, misalnya aku pilih yang ini ya teman-teman ya. Ketiga ini. Jadi bisa pakai tab menu chart design, chart style, dan change color. Atau bisa juga kita klik yang lambang kuas seperti ini. Untuk style dan colornya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Contoh cara membuat grafik laporan penjualan di Excel. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.